Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa bihadihi ila middini, amma ba'd. Kita kembali di kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke 129, yaitu adab duduk di majelis, sampai di hadis yang kedua di bab ini. Fadhal dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, ghafarallahu lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi. Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian berdiri dari tempat duduknya kemudian kembali lagi ke tempat itu, maka dia lebih berhak atas tempat itu. Ya, hadis ini bicara tentang satu adab dalam bermajlis, yaitu ketika seseorang itu datang, mungkin dia datang lebih dulu, kemudian dia berada di soft yang terdepan atau di soft bagian depan. Dia duduk di sana. Kemudian setelah itu dia ke belakang, berdiri dia. Mungkin mau wudu, mungkin mau ke kamar kecil. Ketika dia balik, maka dia berhak untuk menempati tempatnya yang semula tadi itu. Artinya, kalau ada orang lain yang menduduki tempatnya, lalu dia balik, maka dia berhak mengatakan, maaf, ini tempat saya. Artinya, memindahkan orang itu tidak dikatakan sebagai sikap yang keluar dari adab, karena memang itu haknya dia. Ini artinya dibolehkan. Tetapi kalau dia istilahnya naruh tempat, nitip tempat gitu ya. Umpama temannya datang, lalu dia masang tempat di sebelahnya buat temannya, padahal temannya belum datang. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak ada adabnya. Biasanya kalau di Masjid Nabawi banyak itu, terutama di hari-hari padat, ya, di hari-hari peak season, liburan panjang, itu banyak seperti itu. Biasanya yang banyak melakukannya itu orang-orang Mesir, Afrika, Tunis, itu banyak tuh. Datang duluan dia, kemudian temannya belum datang, dia udah naruh sajadah aja sama kursi di situ. Jadi kalau orang Indonesia kan orangnya polos-polos, Pak. Segalak apapun orang Indonesia, kalau ketemu orang Arab, orang Afrika, jadi orang lugu, Pak. Ya, dibilang ini sudah ada orangnya, ya udah nurut, Pak, pergi, Pak. Padahal orangnya belum datang. Kayak ini tidak boleh. Begitu pula kalau kita di hari-hari Ramadan masjidnya penuh, atau pengajian ustadz yang kira-kira bakal full, dia nitip tempat sama temannya, ini tidak diperbolehkan. Ya, ini bukan adab. Baik, lanjutkan. Selanjutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, beliau berkata,
kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi, yang artinya kami jika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari kami duduk di tempat yang didapatinya di majelis itu. Apa maksudnya? Di sini Rasulullah SAW mengatakan, jika seseorang duduk maka salah seorang di antara kami duduk di mana dia sampai. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita datang terlambat, maka duduklah Anda di tempat yang Anda mendapati itu yang paling kosong terakhir. Bagian akhir yang paling kosong, duduklah di sana. Contohnya, Anda datang belakangan, lalu Anda melihat yang paling kosong itu di saf keempat atau kelima, maka duduklah di saf keempat atau kelima itu. Tidak boleh Anda nyerobot ke depan, masuk ke depan. Faham? Dengar nggak suaranya atau menggaung? Ini menggaung ini Pak suaranya Pak. Ini menggema Pak suaranya ini, nggak orang nggak dengar jelas. Siapa yang betulin itu? Yang betulin siapa ini? Apa? Ya, tolong Pak betulin ini suaranya. Cek kebesaran Pak, volumenya Pak, kecilin Pak. Cek, ya. Cek, ya. Gimana? Enak suaranya? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi umpama kita terlambat datang, kemudian kita melihat yang kosong itu di shaf yang keempat umpamanya, atau di shaf yang kelima, maka kita dianjurkan untuk duduk di shaf yang kita dapati itu masih kosong, yaitu di shaf keempat atau kelima tadi. Tidak boleh Anda datang kemudian langsung masuk nyelinap ke shaf yang paling depan, nyingkirin bahu-bahu orang. Tidak diperbolehkan, itu bukan adab. Bahkan itu mencerminkan kesombongan namanya. Kecuali Anda mungkin yang muadzinnya, Anda dikasih amanah muadzin, sebagai muadzin Anda terlambat, nah silahkan. Atau Anda imamnya, Anda penceramanya, atau Anda lagi betulin sound system, sedangkan posisi Anda di belakang, silahkan. Tapi kalau Anda merasa diri Anda panitia, nah ini penyakit ini. Merasa Anda panitia, atau merasa Anda yang menemani Ustaz, yang menemani Ustaz, Ustadznya maju ke depan, iya karena beliau yang ceramah. Terus Anda ikut-ikutan maju ke depan dengan menyelah-nyelahi shaf. Ini banyak terjadi di kalangan panitia kajian. Ya, banyak, bahkan sangat banyak panitia kajian yang nggak punya adab seperti ini. Bahasa lain kurang ajar sama orang-orang tua. Kenapa bisa demikian? Karena dia merasa dia yang ngawal ustadz. Ini tidak boleh. Ini su'ul adab. Ya, jangan seperti itu.
Walaupun Anda panitia, tapi kalau Anda telat atau Anda di posisi belakang, duduklah di belakang. Walaupun Anda yang menemani Ustadz, duduklah Anda di belakang. Kalau memang masjidnya sudah penuh. Ya. Nggak perlu Anda sampai mengawal-ngawal Ustadz seperti itu. Ya, biarkan Ustadznya jalan sendiri ke depan. Ini harus diajari seperti ini panitia ini. Biar di mereka juga punya adab. Jangan menunjukkan etika kesombongan. Sedangkan mereka di satu sisi mau menjembatani masyarakat untuk belajar ilmu. Ya. Biarkan Ustadz itu jalan sendiri. Ustadznya masih muda-muda kok, masih sehat-sehat. Tidak perlu Ustadz itu ente kawal-kawal kayak presiden. Ya, biar mereka jalan sendiri. Gak perlu mau masuk majelis, minggir-minggir Ustadz lewat, minggir-minggir. Apa ini? Enggak ada adabnya ini. Ya. Mereka enggak perlu mendapatkan pengawalan keamanan sampai seperti itu. Ya, berlebihan Anda. Jadi janganlah kita keluar dari adab, sedangkan kita ingin menjunjung tinggi adab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin mengajarkan sunnah petunjuk Rasul SAW, tapi kita sendiri yang menodai sunnah itu. Ya, hendaknya kita memiliki sunnah dan adab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan. Selanjutnya dari Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yabdahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Yang artinya, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat bersuci sebatas apa yang dia mampu, memakai minyak rambut atau wangi-wangian yang ada di rumahnya, kemudian keluar dengan tidak memisahkan antara dua orang, kemudian dia melakukan sholat yang telah ditulis atasnya, kemudian dia diam menyimak ketika imam berkhutbah, melainkan diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Lanjutkan hadis berikutnya. Selanjutnya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lirajulin an yufarriqa baina itsnaini illa biiznihima, yang artinya tidaklah halal bagi seseorang untuk memisahkan antara dua orang melainkan dengan izin keduanya. Ya, hadis yang berikutnya bicara tentang beberapa adab di hari Jumat. Pertama, pendapat yang kuat di kalangan para ulama, pendapat mayoritas ulama bahwa mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah. Mandi di hari Jumat hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Mandi untuk melakukan sholat Jumat. Ini hukumnya sunnah, pendapat mayoritas ulama. Kemudian yang kedua, anjurkan setiap kali pergi ke masjid bagi laki-laki untuk menggunakan wewangian. Ya, setiap kali pergi ke masjid dianjurkan untuk memakai wangi-wangian, parfum. Ini hukumnya sunnah. Yang ketiga, ketika dia masuk ke masjid, dianjurkan dia duduk di mana
dia mendapatkan soft yang kosong. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau dia datang di awal, ya tentunya dia akan mendapatkan bagian awal. Tapi kalau dia datang belakangan, ya dia mendapat soft apa? Belakangan. Kecuali masjidnya itu sangat besar, sehingga di masjidnya itu memungkinkan Anda untuk berjalan tanpa mengganggu softnya para jamaah. Tapi di masjid kita nggak ada, di Indonesia nggak ada. Yang ada hanya di Masjid Nabawi itu, sama di Masjidil Haram. Di sana ada jalan untuk orang lewat, lumayan ukurannya. Yang jalan utamanya itu bisa mungkin 3 meter itu jalan utamanya. Yang bukan jalan utama mungkin kira-kira ada mungkin semester setengah sampai 2 meter. Sisanya soft-soft orang. Nah ini mungkin Anda berjalan di jalanan itu sampai di bagian depan. Tapi tetap di bagian depannya Anda duduk di bagian yang akhir juga yang ada softnya. Jangan melangkahi bahu-bahu orang. Ini yang dimaksud di hadis, jangan melangkahi 2 orang. Mama kita, Anda datang pengen duduk di depan, langsung aja nyelonong melangkahi bahu-bahu orang. Ini bukan adab, bahkan itu dilarang. Ya. Bahkan tapi pelarangannya di sini mengarah kepada makruh. Kesimpulannya, mau hukumnya makruh atau haram, yang jelas itu apa? Dilarang. Enggak pantas bagi seseorang yang ingin beribadah tetapi menunjukkan sikap yang tidak santun dengan sesama muslim. Ya. Kemudian yang keempat, ketika dia mendapatkan tempat duduknya, maka dia dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat apa? Tahiyatul masjid. Cobalah lihat. Jadi dia cari tempat yang paling kosong di depannya. Ketika dia dapat tempat kosong di mana? Di soft 2, 3 atau soft 4, dia dapat situ, disitulah dia sholat. Jangan sholat di tempat yang kira-kira banyak orang bakal lalu lalang di sana, yang umumnya terjadi di masjid-masjid kita. Kalau masuk masjid, umumnya orang apa? Ngumpul di depan pintu, kemudian sholat di depan pintu. Ini tidak ada adabnya ini. Atau di masjid ini umpama, masjid ini memang nggak ada pintunya, kan gitu kan? Tapi tetap saja Anda tidak boleh masuk kemudian Anda sholat di sebelah sana. Tidak ada adabnya, Mas. Ini banyak. Anda sholat di sebelah sini, sebelah sana. Terus ada lagi sholat di situ. Ini tempat orang berjalan. Terus gimana? Carilah soft yang kosong. Jangan sholat di jalanan. Kenapa? Karena melewati orang yang sholat itu hukumnya haram. Sedangkan Anda melakukan sholat sunnah. Jangan sampai sholat sunnah Anda menjadikan orang berbuat yang haram. Pikirkan itu gitu loh. Ngumpul di pintu, gerombol di pintu, sholat sunnah di depan pintu, di sekitar pintu. Kenapa kok takut maju ke depan? Begitu pula sholat ba'diyahnya, selesai sholat mundur ke belakang, takut ditanya gitu loh satu-satu. Siapa yang mau nanya Anda gitu loh? Mundur ke belakang, sholat di belakang.
Sholat di belakangnya pun lalu lalang orang. Jangan Pak, ini bukan adabnya. Tadi hadis tadi mengatakan duduklah di mana shaf itu berakhir. Di mana Anda berada di akhirnya. Oh, dapat shaf kedua, ya udah berdiri di situ, duduk di situ, itulah shaf Anda. Sholatlah di situ. Ini adabnya seperti ini. Ini etikanya. Kemudian yang kelima, ini berkaitan dengan khutbah. Ketika khatib sudah mulai berceramah, maka tidak boleh ada seorang pun yang berbicara atau mainan. Ya. Tidak boleh seorang pun berbicara atau mainan. Nah, ini juga fenomena ini di masyarakat kita sekarang. Di hari Jumat, ketika khatib naik, mungkin orang diam, nggak berbicara. Tapi dia mainan. Mainan apa? Mainan HP, Pak. Enggak bapaknya, enggak anaknya, sama saja. Ya. Sunnahnya penceramah mengingatkan itu. Dan ini yang jarang didapati oleh penceramah. Mengingatkan di hari Jumat orang-orang yang ngobrol dan mainan. Itu sunnah, Pak. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan karena orangnya penceramahnya strength atau apa, bukan. Ini memang sunnah. Ada berapa masjid itu? Banyak jamaahnya seperti itu dan jarang penceramahnya itu tegur. Mungkin dikira tabu atau apa, nggak enak atau bagaimana. Ini tidak diperkenankan. Sampai mereka bilang, kita tunggu jadwal khutbahnya Ustadz Nizar saja. Nanti disemprot semua itu yang mainan. Loh, itu bukan masalah saya atau siapa, tidak. Ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tegur, kita harus ingatkan. Ini terutama khutbah Jumat ya. Karena memang khutbah Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Kalau Anda tidak mendengarkan khutbah Jumat, maka pahala hari Jumat Anda hari itu hilang. Dan ini memberikan pelajaran bahwa seorang penceramah itu harus memahami kondisi dari jamaah. Dia harus tahu kondisi jamaahnya. Kondisi jamaahnya itu perhatian atau tidak, ngelamun atau tidak, perhatian dengan pelajarannya atau tidak, berbicara, ngomong sendiri atau tidak. Penceramah harus tahu itu. Untuk apa? Inilah bentuk kasih sayang kepada jamaah, agar jamaah itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan agar mereka memiliki adab yang baik di dalam bermajelis dan beradab dalam ilmunya. Karena yang dipelajari itu adalah ucapan Allah. Yang dipelajari adalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipelajari adalah wahyu, syariat Islam yang mulia, tuntunan yang mulia. Maka jangan main-main di sini. Lalu berikutnya bicara tentang keutamaan
Jika seseorang melakukan semua ini, poin-poin ini tadi, maka dosa-dosanya diampuni antara Jumat yang ini dengan Jumat yang berikutnya. Artinya 1 minggu dosanya itu dibersihkan. Pertanyaannya, dosa yang mana yang dihapus di sini? Dosa kecil tentunya, bukan dosa besar. Kalau dosa besar di sini membutuhkan taubat. Tapi kalau dosa kecil, inilah indahnya Islam. Wudhu kita, sholat wajib kita, sholat berjamaah kita, sholat Jumat kita akan menghapus semua dosa-dosa kecil kita. Jika kita tidak melakukan itu, maka kita ini ibarat orang yang mengumpulkan kayu bakar. 1 kayu bakar ditaruh, 2, 3, 4. Akhirnya kayu bakarnya menumpuk dan membakar dirinya sendiri. Itu ibarat dosa kecil yang enggak dihapus. Akhirnya numpuk, merusak dan membahayakan dirinya. Jadi inti dari hadis yang panjang ini, hadis Abu Abdullah Salman Al-Farisi, yaitu apa? Fala yufarriq baina tsnain. Jangan nyelah-nyelahin shaf dengan menyelah-nyelahi bahu-bahunya orang. Ini tidak ada adabnya. Begitu juga hadis yang berikutnya, Amr bin Shu'aib, juga larangan untuk menyelah-nyelahin shaf. Ada sebagian masjid itu bagus, enak. Dia punya pintu khusus buat imam kalau terlambat. Mama kalau ini sini imam terlambat, dia bisa masuk pintu sebelah, nanti keluar langsung di sini. Dia nggak perlu imamnya itu masuk ke dari, karena banyak masjid pula nggak ada pintu khusus imam, tidak ada. Dia harus masuk pintu dari depan. Akhirnya imam yang terlambat dia harus menyelah-nyelahi. Nah ini terkadang banyak orang yang nunut, tahu nunut mas? Hah? Bontot, apa namanya? Ngikut, Ustaz mau ke depan, ayo anda temenin. Oh gundulmu mas, duduk di sini. Kadang ada jamaah gitu, Ustaz mau ke depan, terus mau ngapain ente? Enggak. Ente duduk sini biarin anak jalan sendiri, ya. Karena di masjid begitu. Enggak. Anak mau jalan sendiri ke depan, ente yang duduk di sini. Ya, Ustadz. Ya ini kadang begini-beginian ini kan yang kita ingatkan tadi. Makanya ada masjid bagus sekali ya. Jadi imamnya itu kalau terlambat dia punya pintu sendiri khusus, sehingga keluarnya langsung di depan. Ya, ini biasanya masjid yang baru-baru. Kalau masjid yang lama-lama, yang tua-tua, nggak ada. Ya, ada sih pintu depan toilet. Kalau masjid tua-tua kan itu ya. Lanjutkan. Selanjutnya dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wasatal khulqati, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW melaknat seseorang yang duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Mijlaz, anna rajulun qa'ada wasata halqatin faqala Hudzaifatu mal'unun ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw la'anallahu ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man jalasa wasatul halqati, yang artinya bahwa ada seorang laki-laki yang duduk di tengah-tengah lingkaran. Maka Hudzaifah berkata, terlaknat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allah melaknat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran. Lanjutkan di hadis berikutnya. Selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khairul majalisi awsa'uha,
yang artinya sebaik-baik majelis adalah yang paling luas. Ini seperti yang kita jelaskan tadi, kalau dia terlambat maka dia tidak boleh langsung masuk ke depan atau ke tengah-tengah, enggak boleh. Ya. Kalau hitungan soft seperti ini, ya kita terkadang terlambat, jangan langsung masuk ke depan. Udah duduk ada di posisi ini. Ya, walaupun Anda ketua DKM. Ini kan penyakitnya orang kita ya. Seolah-olah ketua DKM itu harus duduk di depan. Nanti kalau sudah enggak jadi ketua DKM, ke masjid kagak. Ya mohon maaf ya, ini fenomena, nggak semua sih, mayoritas. Nggak semua, ada bapak yang sudah jadi ketua DKM, nggak jadi pengurus, dia masih rajin. Masya Allah kan ada. Tapi lebih banyak lagi apa? Nggak jadi ketua DKM, sudah nggak ke masjid. Waktu jadi ketua DKM, dia punya sajadah di belakangnya imam. Kan gitu kan? Kalau ada orang yang duduk, maaf Pak, ini tempatnya ketua-ketua DKM. Ini orang kayak gini, ini marat nafsi, ini sakit jiwa Pak. Tahu artinya sakit jiwa Pak? Sakit kejiwaan itu apa? Sakit kejiwaan itu hubbul zuhur. Dia ingin tampil beda di depan orang. Ingin tampil di depan orang. Dia punya penyakit satu, i'jabul mar'i binafsi. Dia bangga dengan apa yang ada pada dirinya sebagai posisi ketua. 3, dia kepengen dihargai dan dihormati sebagai ketua. Ini kalau bahasa Indonesianya, bahasa psikologisnya namanya penyakit kejiwaan. Jangan artinya negatif, tidak. Memang ini penyakit kejiwaan. Apalagi ketua DKM, wah lebih angel meneng gitu jamaah. Dan Anda ngomong apa adanya. Ini tidak boleh. Anda nanti terkena penyakit marad qalbi. Fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Penyakitnya berbahaya loh kayak tadi. Istanibu salat muhlikat, jauhi pada diri Anda 3 hal yang menghancurkan, membinasakan diri Anda. Di antaranya apa? Ijabul mar'i binafsi, dia bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Akhirnya ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dinilai. Akan penyakit berbahaya. Biasanya orang seperti itu ketika tidak menjabat nggak nongol lagi dia, karena bagi dia itu malu. Ini kan ini berbahaya Pak. Ya. Jadi siapapun diri kita, kalau kita telat ya udah di belakang aja. Ya. Atau makna yang kedua adalah ketika Anda duduk di satu forum ya, Anda datang terlambat, jangan Anda tiba-tiba di forum terus pengen duduk di bagian paling depan di forum itu, ibaratnya duduk di tengah gitu ya, enggak bisa. Duduklah di posisi Anda yang terlambat, ya udah di sana. Nah, ini adab Islam yang mengajarkan kita seperti itu. Ini doa penutup majelis. Ya, selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin fakasura fihi laghutuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi dzalika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalika." Yang artinya,
Barang siapa duduk dalam suatu majelis lalu banyak omongan yang tak berguna, kemudian dia berdiri dari majelisnya, Maha suci Engkau, ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku mohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu, melainkan dia diampuni dosanya selama dalam majelis itu. Jadi kalau kita habis duduk-duduk bermajelis, yang dimaksud bermajelis di sini bukan maknanya majelis ilmu saja, tetapi majelis apapun. Anda duduk-duduk di rumah sama teman-teman Anda, atau Anda duduk-duduk di warung kopi, kafe, asal jangan di klub malam dulu ya, di kafe, atau Anda duduk di tempat mana saja, ya, ngobrol kanan kiri, habis itu mau bubar, yuk pulang yuk, maka disunnahkan ketika Anda pulang itu membaca doa ini, doa kafaratul majlis. Selama ini banyak menganggap doa kafaratul majlis ini buat majelis ilmu doang. Bukan, ini semua tempat di mana Anda duduk-duduk. Bacalah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Intinya adalah memuji Allah dan taubat. Bisa jadi di dalam ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol tadi ada pembicaraan-pembicaraan yang dosa. Sehingga dengan membaca doa itu ketika kita pergi, Allah ampuni dosa-dosa kita. Selama kita duduk ngomong ngacuk-ngacuk, Allah ampuni semuanya. Berarti menunjukkan bahwa majelisnya itu adalah majelis yang diberkahi sama Allah dan orang-orangnya pun diberkahi. Dan ini menunjukkan sunnahnya membaca doa itu. Tidak dianjurkan membaca zikir doa yang lain. Seperti sebelum kita bubar, kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah dulu. Ila hadratil Nabil Mustafa SAW Al-Fatihah. Gak ada tuntunannya Pak. Dari mana itu tuntunannya? Kalau ini mulia Pak, rahasianya Al-Quran, sirril Quran, kata mereka. Ya benar, iya kita akui itu sirril Quran. Tapi siapa yang lebih tahu tentang kebaikan? Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membaca doa ini? Kenapa Rasulullah SAW tidak menyuruh kita untuk membaca Al-Fatihah? Yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah surat yang paling mulia di Al-Quran siapa? Rasulullah SAW. Yang mengatakan Al-Fatihah itu induknya Al-Quran siapa? Sama. Yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah surat yang paling mulia di Al-Quran siapa? Rasulullah SAW. Yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu disebut Al-Quran. Al-Fatihah disebut Al-Quran oleh Rasulullah SAW. Siapa? Rasulullah SAW. Kenapa enggak menyuruh kita untuk membacanya sebelum doa, setelah doa, penutup majelis? Kenapa? Tak pernah Rasulullah SAW menyuruhnya. Ayo kita baca Al-Fatihah sebelum kita meninggalkan tempat ini. Tidak pernah Rasulullah SAW menyuruh. Ya, jangan membuat syariat sendiri Anda dengan mengatakan ini kan baik. Allah berfirman, "Am syara'u minad dini ma lam ya'dan bihillah." Apakah kalian membuat syariat yang Allah tidak tentukan pada diri kalian? Justru sunnahnya malah ditinggal. Doa ini dilupakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dilupakan. Justru mereka mengatakan, coba lihat ciri-ciri Wahabi. Kalau keluar dari majelis enggak baca Al-Fatihah, bacanya doanya Wahabi itu. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Mas. Begitulah orang yang sibuk bid'ah, dia akan jauh dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang petunjuk Nabi SAW dan mana yang bukan. Ya, kita dengarkan adzan dulu, setelah itu kita buka tanya jawabnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Di sini ada pertanyaan. Sehubungan dengan adab di majelis, apakah boleh
apa ini, sekedar membuka puasa, berbuka puasa di dalam masjid. Boleh. Ya, mereka yang berpuasa kemudian ingin sholat berjamaah di masjid, ya tentu dia dibolehkan untuk berbuka di dalam masjid, karena memang makan minum di dalam masjid itu. Para sahabat, mereka ada 70 sahabat yang tinggal di dalam masjid. Tentu mereka radhiyallahu anhum makan dan minum di dalam masjid. Jadi ini diperbolehkan, tidak ada apa-apa. Sebagian masjid menyediakan tempat khusus umpamanya, ya tidak ada masalah, itu haknya mereka. Tapi yang jadi masalah di sini adalah kalau ada masjid yang larang. Ya, jangan makan di dalam masjid. Ya, padahal kalau Ramadan dia buka puasa di masjid, katanya dilarang. Pak boleh, kan aneh gitu loh. Dasarnya apa gitu kan ya? Kan intinya makan minum boleh gitu loh. Mau Ramadan mau apa boleh. Yang nggak boleh itu kan mereka yang nggak memperhatikan kebersihan. Ya, jadi itu dua hal yang harus dicermati. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Fadhil. Ya, yang tadi kita katakan bahwa dia datang ke masjid, dia duduk di saf pertama. Kemudian mau adzan, dia mau buka puasa, dia mundur ke belakang. Lalu dia balik lagi ke safnya. Dan itu yang kita bahas tadi di hadis yang kedua di bab ini. Artinya boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak apa-apa hal yang seperti itu. Ya, ada lagi. Ya. Ya, beliau bertanya, boleh nggak dalam pertemuan-pertemuan seperti pertemuan keluarga mendoakan keluarganya yang sudah wafat umpamanya, atau keluarganya yang sakit umpama, yang kesulitan? Tentu jawabannya ya sangat dibolehkan. Tidak ada yang melarang di sana. Cuman masalahnya di sini adalah boleh nggak kita melakukan itu secara berjamaah? Sebelum kita mulai kumpul-kumpul ini, mari kita mendoakan dulu untuk saudara kita yang ini, kita bacakan dulu. Nah ini yang cara gini nih Pak, yang nggak ada tuntunannya Pak. Kita bacakan dulu dengan surat Al-Fatihah, kita kirimkan kepada mereka. Ya ini yang nggak ada dalilnya Pak. Apanya? Satu, membaca doa berjamaah. Ini tidak ada tuntunan doa berjamaah. Padahal Rasulullah SAW hampir setiap hari ngumpul-ngumpul sama sahabat. Ya, setiap hari mereka beliau itu ngumpul dengan para sahabatnya. Apakah ditemukan satu riwayat di sana bahwa beliau mengajak para sahabatnya untuk doa bersama kepada sahabat-sahabat lain yang sudah wafat lebih dulu, atau sahabat lain yang sakit, atau sahabat lain yang lagi ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk jihad, delegasi militer kesana kemari? Ada nggak riwayat bahwa Rasulullah SAW mengajak mereka untuk berdoa, apalagi ngajak mereka untuk membaca Al-Fatihah? Nggak ada Pak. Terus apa lakukan? Ya udah, beliau nggak ngajak-ngajak mereka. Ini
yang harus kita pahami. Doa bersama-sama itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mengirimkan bacaan Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran kepada mayit. Mari kita kirimkan bacaan Al-Fatihah kepada yang sudah wafat atau yang masih sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Apakah ini dibolehkan? Di sini para ulama fikih berbeda pendapat. Antara yang mengatakan boleh dan itu pahalanya sampai. Ada yang mengatakan tidak, dan inilah madhab Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahumullahu jami'an, mereka mengatakan apa? Ini tidak boleh dan ini tidak sampai. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Rasulullah SAW hanya mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salat. Kalau seseorang wafat terputus amalnya kecuali apa? Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa' bi, ilmu yang diajarkan dan diamalkan oleh orang yang diajarkan itu. Yang ketiga apa? Anak soleh yang ngapain? Mendoakan. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan anak soleh yang bacain Al-Fatihah untuk orang tuanya, kan tidak ada, Pak. Anak soleh yang mengirimkan bacaan Al-Quran, kan tidak ada. Tapi yang ada adalah anak soleh yang mendoakan. Oke, anggap itu berpijak pada mazhabnya Hambali yang mengatakan apa? Sampai. Itu pendapat Ibnu Qayyim yang bilang sampai. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan sampai, Pak. Yang mereka tuduh Wahabi itu Hambali nyampe. Tapi yang mazhabnya Syafi'i malah enggak nyampe. Ya inilah angelnya urusan sama orang yang enggak punya ilmu, repot. Ya kan? Anggap itu nyampe. Oke? Sekarang anak mana yang lebih utama? Si anak yang berdoa atau si anak yang membaca Al-Qur'an untuk orang tuanya? Mana yang paling afdol? Ya berdoa. Kenapa? Karena itu yang jelas-jelas disebutkan. Anak soleh yang mendoakan, ini yang disebutkan. Jadi ini yang paling afdal. Lagi-lagi yang diajarkan justru malah ditinggal. Inilah bahayanya bid'ah, Mas. Ya kan? Jadi ngumpul-ngumpul, kita jangan sampai melupakan orang tua kita, keluarga kita yang sudah wafat. Ayo terus kita doakan mereka. Berarti doanya apa? Sendiri-sendiri. Doanya sendiri-sendiri, Mas. Bukan rame-rame dipimpin, tidak. Terkadang kita ceramah juga terjebak di situ. Ustadz, nanti ceramah sekalian ditutup sama doa ya. Ini depan masyarakat awam. Ya kan? Ya. Kata orang Jawa, dalang itu nggak boleh kehabisan cerita, kan gitu. Kalau Anda mengatakan, maaf Mas, itu doa bersama nggak boleh, beda. Karena nggak ngaji, Mas. Iya kan? Gimana? Oh ya, selesai dari acara, ya Ustadz punya cara lain, punya trik. Ya, sampai di sini kajian kita. Kita tetap berdoa kepada Allah dan terus berdoa. Ya Allah, berilah, jadikan ilmu yang... Kita kan berdoa sendiri. Mereka ngapain? Ngaminin, ya terserah. Saya kan nggak ngajak Anda berdoa bersama, kan gitu kan. Para ulama melakukan itu nggak? Iya, coba lihat masyayikh kita, Syekh Abdul Razak. Kalau nutup kajiannya ditutup sama apa?
Panjang lagi doanya nutupnya. Iya enggak? Syekh Sulaiman hafizahumullahu jami'an ditutup sama mereka dengan doa. Loh kita yang dengerin, yang ngaminin doanya Mas Syekh, ya kan gitu kan. Boleh nggak kita ngaminin doanya orang? Boleh. Abu Hurairah kalau berdoa diaminin oleh murid-muridnya. Abu Hurairah malah beliau mengatakan aminin doa saya. Ya, diaminin. Malah ada muridnya yang mengatakan, saya mending aminin doanya Abu Hurairah. Kenapa? Sahabat mulia daripada doaku, katanya dia. Ya kan? Lu kamu nggak dapat kata siapa? Kalau saya ngaminin, saya dapat juga kok. Nah gitu loh. Jadi ngaminin boleh. Lo apa nggak kontradiksi? Tidak. Syekh Sulaiman hafizahullah taala ketika pengeboman terhadap Palestina, dia mengatakan saya mau berdoa, aminin doa saya. Boleh. Ngaminin Pak, boleh. Tapi kalau ngajak doa rame-rame tidak boleh. Apa bedanya? Hah? Saya doa Pak, saya mau berdoa. Ya, Anda mau aminin tidak apa-apa. Seperti yang kita lihat para masyayikh kalau mau mulai pengajian doa dulu kan. Allahumma alimna wanfa'na bima alimna warzuqna amalan salihan mutaqabbala dan sebagainya panjang. Anda aja enggak ngerti. Doa itu ente kira masih mukadimah apa? Itu doa itu. Penutupnya juga begitu, nutupnya aja tuh panjang doanya. Kadang penerjemahannya aja kelamaan gak diterjemahin. Ya, kalau penerjemahannya bagus diterjemahin semua sama dia. Jadi boleh nggak ngaminin? Boleh. Seperti dalilnya lain apa? Dalilnya khutbah Jumat. Khotibnya berdoa nggak? Berdoa. Anda ngapain? Ngaminin tapi dalam hati, kan gitu kan? Amin. Kan? Jadi silahkan Anda ngaminin, tapi ngajak zikir berjamaah itu tidak boleh Mas. Zikir berjamaah rami-rami itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Assalamualaikum. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau di kantor-kantor itu kan terkadang Jumatan itu bukan di musolanya, karena musolanya kecil. Terkadang dia Jumatan itu di parkiran, kan gitu kan. Lalu digelar karpet. Nah biasanya di bagian soft pertama, kedua itu digelarin karpet-karpet. Nah para jamaah atau karyawan-karyawan ini baperan juga. Ini digelar karpet ini, mungkin buat orang khusus ini. Saya di sini aja. Kan gitu kan maksud Anda kan? Apakah ini orang khusus? Buat panitia, buat apa? Saya enggak, kan baper namanya, Pak. Bawa perasaan. Ya enggak apa-apa. Nah, kalau masjidnya, ini tak kasih contoh, ini saya yang khutbah Jumat ya. Tak kasih kuncinya Anda. Kalau itu masjid kementerian, ya, kalau masjidnya masjid kementerian, kemudian ditaruh sajadah di belakangnya imam,
dan jenis sajadahnya bukan sajadah murahan receh, berarti ada menteri mau sholat. Ya, kalau tidak ada, nggak ada sajadahnya, berarti tidak ada menteri, nggak ada pejabat siapapun. Itu rumusnya. Ya. Rumusnya begitu di masjid-masjid kementerian. Ya, itu pasti mas. Kalau nggak ada pejabatnya, udah dia nggak bakal. Karena karpetnya dia sendiri sudah bagus karena masjid kementerian. Tapi kalau masjid-masjid kantor biasa di bagian depan ditaruh-taruh, itu hanya sekedar ditaruh aja. Taruh aja mungkin ustadznya apa. Ya, silakan. Masjid kantor pada umumnya. Ya, tidak ada masalah bagi Anda untuk duduk di depan, nggak apa-apa. Kadang kakek aturan mas, kalau masjid ada menterinya itu kakek aturan. Kebanyakan apa? Aturan. Nanti namanya apa? Kami bisa tahu apa namanya? Bisa dikirimkan ke kita naskahnya dulu sebelum khutbah Jumatnya. Nanti seragamnya apa mas, Pak Ustadz? Kami siapkan nanti baju ininya buat khutbah Jumatnya. Mas, orang mau khutbah Jumat kamu atur-atur mas, repot banget mas. Tak semprot sama saya mas, kalau saya. Waduh mas repot banget mas. Saya khutbah Jumat nggak pernah pakai nulis-nulis naskah-naskahan mas. Kadang saya mikir ceramah apa mau naik, saya mau mikir, baru mikir di khutbah apa ini. Kurang 10 menit, 15 menit baru mikir saya ini khutbahnya ceramahnya apa saya ini. Waduh pak masalahnya ada menteri. Ya nggak apa-apa biarin aja datang, mereka di masjid jadi hamba Allah semua. Terus ininya Pak, ini seragam, enggak seragam saya, baju saya rapi insya Allah mas. Kalau Bapak nggak berkenan ganti saja Pak ceramahnya Pak, nggak usah saya. Ruwet amat kamu, saya bilang gitu Pak. Akhirnya tahun depan saya nggak dikasih lagi Pak. Angel Pak. Ustadz mau ngisi di Masjid Ar-Rahman enggak? Mana itu Masjid Ar-Rahman? Masjid di Istana Negara. Tidak. Tambah ruwet mana ini. Serius Ustaz, ada 2 rius. Aduh, Mas Menteri aja ruwet kok. Sebetulnya kalau ketemu mereka ya beliau menterinya enggak masalah. Ya, enggak ada apa-apa, mereka senang khutbahnya bagus, ceramahnya bagus, mereka suka dinasehati, ini agama apa bagus. Ya, tidak ada apa-apa. Saya beberapa kali kok ketemu mereka khutbah ada beberapa menteri di situ, terus saya ganti temanya, saya sesuaikan lah untuk nasihat buat semua masyarakat apa. Ya bukan mencela, bukan mencaci, nggak boleh kan. Saya rubah temanya kaitan itu. Selesai khutbah, beliau berdiri terus nyalamin saya, Ustaz, terima kasih banyak nasihatnya. Seneng mereka. Yang lebay itu siapa? Ini cari muka semua ini orang-orangnya. Ya, sama kalau kajian sama ustadznya tenar, Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda. Panitia ini cari muka semua. Iya. Panitia cari muka semua di depan Ustadz Syafiq, cari muka di depan Ustadz Firanda. Apa ini? Janganlah ya akhirnya belajar aja yang benar sudah. Jangan lebay. Insya Allah mereka ustaz-ustaz tidak akan nyalahi aturan kok. Ya. Isin bertanya, di rumah anak sering ada binatang cicak hitam dan lumayan banyak Ustaz. Terus anak sering apa ini? Merinding serta mimpi buruk. Karena ada hadis yang menyuruh kita untuk bunuh apa? Cicak. Nggak apa-apa bunuh Pak cicak itu.
Dulu kita masih kecil-kecil itu bikin, ya kan? Apa? Karet diikat-ikat dibentuk kayak apa? Kepangan rambut perempuan begitu. Nah, terus kita anak sekarang mana tahu gitu ya. Selepetin itu cicak-cicak yang di rumah gitu kan. Sampai apa namanya? Bukan cicak lagi apa? Mbah cicak itu apa namanya? Tokek. Kita selepetin juga itu tokek-tokek itu kan. Dan memang ada hadisnya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bunuh cicak. Alasan Rasulullah SAW kenapa ini cicak ini dulu yang ikut niup api pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita nggak tahu lah. Yang jelas itu dibolehkan. Ya. Ya ini yang bisa saya sampaikan. Tadi ada yang mau bertanya Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum. Grup WA. Nah, kalau grup WA ada kafaratul majelis berarti grupnya bubar Pak. Begitu kan? Ya berarti grup WA-nya apa? Bubar Pak. Ya, sudah. Ya makanya mau tanggung jawabnya siapa? Berarti kalau ada kafaratul majelis berarti grup WA-nya bubar. Udah. Gimana Pak? Masih ada yang bertanya? Pengajian Zoom online, ya kan, Google Meeting, Zoom atau apalah, pokoknya yang online. Apakah ada di situ ada kafaratul majlis? Ya. Atau ada meeting lewat online, meeting kepanitiaan apa? Atau bukan meeting, ngobrol sama saudara-saudara Anda lewat online. Ya, WA online beberapa keluarga Anda ngobrol jadi satu. Apakah di situ ada doa kafaratul majelis? Iya, ada. Kenapa? Bubar Pak di situ Pak. WA kafaratul majelis berarti grupnya apa? Bubar. Ya, kalau gitu kita bubarin juga Pak. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.